Halo semuanya, kembali lagi di tim redaksi Madekim. Tim redaksi Madekim udah lama banget nih nggak upload video ngobrol-ngobrol sama teman-teman departemen yang ada di Himadekim nih. Nah, kali ini aku bakalan ngobrol sama ada Mas dan Mbak nih dari departemen apa ya kira-kira ya. Kita mungkin langsung aja kenalan aja kali ya. Mungkin dari masnya bisa perkenalan dan sapa teman-teman yang lagi nonton, Mas. Halo semuanya, perkenalkan yo, aku Nanda Aris Setiawan, dipanggilnya Nanang yo sama teman-teman. Terus dari Departemen Kewirausahaan. Oke, salam kenal. Salam kenal, Mas. Mungkin dari Mbaknya nih yang cantik, udah cantik banget nih ya. Oke, kenalin aku Priscia Halis Fadilah, biasa dipanggil Aca. Di sini aku dari Departemen Kewirausahaan. Salam kenal. Oke, salam kenal Mas Nanang dan Mbak Aca. Ya bener banget nih teman-teman, kita kali ini bareng sama Departemen Kewirausahaan. Jadi kita bakalan tanya-tanya tentang proker dan agenda dari KWU nih. Gimana nih Mas Nanang sama Mbak Aca udah siap ya? Insya Allah siap. Oke, siap. Oke, mungkin aku langsung mulai kasih satu pertanyaan nih. Pertanyaannya mudah banget nih. Mungkin buat Mas Nanang dulu ya kali ya. Di KWU nih Mas, di kewirausahaan, apa saja sih proker dan agendanya? Untuk proker agenda ya, kalau proker di KWU ada 4, terus agendanya ada 3. Prokernya ada PK, terus ada BEMO, ada K-Vektor, ada Restor. Terus untuk agendanya ada Enforce, LKMWTD buat 2021 sama ada KOS KWU Sosmed. Itu sih ada 7 ya totalnya. Wow, jadi banyak banget nih ya teman-temannya proker dan agendanya gitu ya. Ada nggak sih Mas proker dan agenda yang baru gitu, yang baru ada di kepengurusan ini, padahal di kepengurusan yang lalu tuh nggak ada gitu. Terus kalau boleh tahu apa sih alasannya kenapa kok ada proker baru gitu? Ada ya, ada 3 sih proker baru, proker dan agenda sih. Ada 3 totalnya kegiatan yang baru di kewirausahaan di KWU. Itu ada PK, BEMO sama KOS. Kalau PK ini buat menyampaikan beberapa materi yang belum ada di LKMB mahasiswa baru 2020. Yang belum mereka dapat lah istilahnya, kayak pengenalan KWU di himpunan gitu. Terus kalau BEMO sendiri ini tujuannya sebenarnya buat ngasih wadah aja sih ke mahasiswa DTKI. Gini loh suasana lomba kewirausahaan di luar, sistemnya bagaimana gitu. Ya biar nggak kaget aja lah kalau misalkan mau ikut lomba kewirausahaan di luar gitu. Terus kalau KOS kenapa harus ada, ya ini sih, itu dari sasaran arahannya Mas Kurniawan sih sebenarnya, kalau buat branding kewirausahaan sama eksistensinya, buat ekstensi sama branding KWU Madekim aja sih gitu. Jadi proker dan agenda yang baru tadi itu ada 3 ya Mas ya? Ya. Terus aku lanjut aja nih ya, mungkin ya, tanya ke Mbak Aca nih, karena aku belum tanya ke Mbak Aca nih ya. Tadi kan ada proker, ada KOS ya kalau nggak salah tuh. Mbak Aca boleh nggak dijelasin gitu dikit tentang KOS gitu loh Mbak Aca? Ya, jadi KOS atau KWU on Sosmed ini semacam sosial media, di mana sosial media ini tuh untuk membrandingkan bisnis-bisnis yang dimiliki oleh anggota himpunan. Jadi kalau misalnya ada anggota himpunan yang punya bisnis nih, kayak punya outshop atau apa gitu, bisa dipromosikan di IG-nya KWU gitu. Nah. Oh, berarti alasan utamanya adanya KOS ini, adanya pembuatan IG KWU itu karena biar membantu ya, membantu teman-teman anggota himpunan kalau punya usaha bisa dipromosikan di situ gitu kan? Apa benar Mbak? Benar Mbak, benar. Mungkin dari Mas Nanang ada tambahan lagi nggak? Iya, kalau mengenai IG KWU ya, sebenarnya di kepengurusan sebelumnya IG KWU itu udah dibuat, tapi emang belum difungsikan sebagaimana mestinya gitu. Cuma ada IG aja, terus di kepengurusan kali ini kita gunakan lah, kebetulan juga lagi pandemi ya, semuanya serba online, jadi mau tidak mau kita manfaatkan media yang ada gitu sih sebenarnya.
kalau masalah IGKWU ya. Bener banget nih. Oke, lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Tadi kan ada kos KWU on sosmed dan media utamanya adalah Instagram. Nah, dalam Instagram sendiri tuh yang dimuat apa aja ya selain promosi usaha-usaha dari teman-teman anggota Himadekim nih? Mungkin Mbak Aca ya bisa jawab. Oke, jadi di KWU on sosmed ini selain mempromosikan bisnis jualan anggota himpunan, kita juga mempromosikan produk dari divisi fundraising seperti Kavektor. Kalau Kavektor ini menjual kayak Just Lab gitu. Kalau Store itu menjual akun-akun premium, handbook, dan sama broker merchandise ini menjual seperti kaos dan stiker. Jadi gitu ya, selain membantu promosi punya usaha punya teman-teman anggota himpunan, ini juga membantu, ini tadi benar kata Mas Nanang ya, membantu brandingnya KWU Himadekim sendiri ya, bener banget nih. Aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih ya. Oke nih, Mas Nanang sama Mbak Aca, aku boleh tahu nggak sih gimana keadaan atau kondisi dari store-nya KWU di departemen gitu? Kan sekarang online gitu kan ya, jadi yang di departemen masih jalan nggak ya Mas ya? Mungkin Mas Nanang bisa jawab. Ya, buat store KWU ya, yang di departemen seperti yang teman-teman lihat, mungkin kalau teman-teman pernah main ke jurusan ya, tahu kalau kondisi plaza itu lagi direnovasi juga. Jadi katanya janjinya dari pihak vokasi itu mau mindahin store KWU ke kantin yang habis direnovasi. Tapi sampai sekarang memang belum bisa dimindahin karena kantinnya lagi proses finishing. Kemungkinan di bulan Desember sih kata pihak vokasinya. Itu. Tapi kalau untuk jalan atau enggaknya jualannya masih tetap jalan sih, tapi saat ada praktikum aja gitu. Mungkin kalau teman-teman udah pernah beli di store KWU itu ada air mineral ya, sementara yang dijual kemarin juga ada latex kalau nggak salah dari Mbak Sunia udah jualan itu sih katanya. Gitu. Itu ya. Berarti ini kalau boleh tahu nih Mas, kan tadi katanya store-nya buka kalau ada yang praktikum. Ini maksudnya kalau ada angkatan yang praktikum atau ada teman-teman KWU yang lagi praktikum gitu Mas, kalau boleh tahu? Iya benar, kalau ada angkatan yang lagi praktikum itu soalnya kuncinya dipegang tiap angkatan gitu. Tiap angkatan di KWU kan ada 2 angkatan ya, 18 sama 19. Nah gitu, kalau angkatan 19 lagi praktikum ya kuncinya ada kok di anak KWU 19 gitu. Jadi tinggal ya buka aja. Oke gitu ya Mas ya. Nah, aku boleh tanya lagi nih ya Mas sama Mbak Aca. Aduh. Pertanyaan yang selanjutnya nih, kan tadi ada Mbak Aca ya tadi yang jelasin ya. Ada beberapa usaha dari teman-teman anggota himpunan yang dipromosikan gitu ya lewat Instagram KWU Himadekim gitu nih. Kalau boleh tahu ya, ada biayanya nggak sih Mas? Kayak KWU ini menarik biaya gitu nggak buat teman-teman anggota himpunan yang mau mempromosikan itu, ditarik biaya nggak ya Mas? Dan Mbak Aca, mungkin Mbak Aca ya sekarang yang waktunya. Bayar 10 juta per postingan. Gimana Mas Ana? Bayar 10 juta per postingan. Wah, mahal banget ya. Enggak aja. Ya, untuk mempromosikan di kelas sendiri nggak bayar sama sekali Mbak. Tinggal store ke anak KWU saja, nanti langsung dipromosikan. Berarti alurnya cuma bilang gitu ya, misalnya aku punya sebuah usaha gitu, terus aku mau promosi nih gitu ya lewat IG himpunan gitu, IG KWU maksudnya ya. Terus aku bilang nih ke Mbak Aca, Mbak Aca, aku punya usaha ini gitu ya, kira-kira bisa dipromosikan nggak ya? Cuma gitu aja berarti ya Mbak Aca? Benar sekali Mbak, langsung aja langsung bisa dipromosikan di IG-nya KWU. Enak banget ya teman-teman yang lagi nonton nih ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya usaha gitu ya, biar mendukung branding usaha teman-teman bisa langsung hubungin
Departemen KWU biar bisa dipromosikan gratis nih, lumayan nih kan. Oke, aku lanjut lagi ke pertanyaan yang selanjutnya ya. Kan aku juga ini ya anggota himpunan gitu ya. Pas awal jadi anggota himpunan tuh ini pas lagi beli jahim ya, jaket himpunan ini ada yang disalurkan lewat Shopee gitu, aplikasi Shopee. Nah, itu gimana sih kok bisa muncul ide kayak gitu ya? Dari mana tuh? Mungkin Mas Nanang bisa jawab. Kalau itu ya, sebenarnya kenapa kita pakai Shopee dan muncul idenya itu dari saran teman-teman sih. Ada saran juga dari AHA itu. Dan itu juga ini sih, sebenarnya mempermudah buat pengirimannya aja sih. Kan kalau di Shopee kan udah tahu nih, kalau dari sini ke rumahnya kalian itu harganya berapa gitu sih. Kalau yang buat luar kota ya, tapi kalau buat yang daerah Surabaya mungkin bisa ketemuan sih di jurusan atau gimana gitu untuk transaksi jahim gitu. Sebenarnya itu sih kalau Shopee dan itu. Iya bener banget sih ya. Emang Shopee ini sekarang lagi menggema gitu. Oke. Dari semua proker agenda nih ya Mas ya yang udah tadi dijelasin gitu ya. Terus juga pastinya udah ada yang dilaksanakan gitu ya. Kira-kira nih Mas, kalau boleh tahu nih pemasukan paling banyak ini proker atau agenda yang mana Mas? Mungkin Mas Nan bisa jawab. Semuanya sih. Wow. Enggak. Kalau ini ya, sekarang kan lagi kondisi online ya, kebanyakan perkuliahan lagi online, terus dan barang yang dijual itu terbatas. Kalau dulu mungkin kalau teman-teman 19 ya juga pernah merasakan KWU offline itu ada pentol KWU, terus ada Aice, terus ya gitulah. Itu kan banyak yang dijual, tapi karena barang-barang seperti itu sekarang nggak dijual di store, jadi pemasukan terbanyak kayak di K-Vector sih. K-Vector itu kayak yang jualan jahim, kehim gitu. Bener banget nih. Kayaknya aku juga nih ya Mas ya. Aku juga kangen nih sama pentol KWU-nya Himadekim ya. Karena udah lama banget kan online gitu. Dan sekarang coba kayak mantengin IG-nya KWU doang gitu ya, gak pernah ke store-nya gitu, karena juga aku sendiri belum pernah ke Surabaya gitu. Mungkin dari Mbak Aca nih, mungkin mau bilang gitu proker yang dipegang itu aku juga menghasilkan uang gitu Mbak Aca. Enggak menghasilkan uang. Membutuhkan uang sebenarnya. Kalau boleh tahu Mbak Aca pegang proker apa sih sebenarnya di KWU? Pegang proker peka. Wah, kalau boleh spill dikit deh Mbak, spill dikit aja gitu. Peka itu apa sih? Peka biar ada peka sama dia gitu, sama doi gitu kan? Bisa. Jadi untuk peka sendiri itu kan kepanjangannya pengenalan wadah kewirausahaan. Ini semacam pelatihan seperti yang sudah dijelaskan Mas Nanang di awal-awal tadi ya. Pelatihan buat kemarin tujuannya sasarannya buat mahasiswa angkatan 2020. Ya tujuannya untuk kayak menjelaskan gitu, mengenalkan wadah kewirausahaan apa aja sih yang ada di ITS, apa aja yang di Himadekim, dan juga ada materi tambahan yaitu bagaimana membrandingkan suatu bisnis seperti itu. Berarti kayaknya kalau aku lihat-lihat gitu KWU kepengurusan kali ini kayaknya lagi ini ya gencar-gencarnya belajar branding usaha gitu nggak sih? Bener nggak ya Mas Nana sama Mbak Aca? Benar sekali. Iya, bilang gitu sih. Oke nih, mungkin aku lanjut lagi nih ya Mas Nana sama Mbak Aca. Pertanyaan selanjutnya ada tadi selain kos, peka, ada BEMO. Proker yang baru ya. Kalau boleh tahu tujuannya BEMO itu apa sih Mas? Ya, kalau BEMO sebenarnya tujuan dari BEMO sendiri ini ya seperti yang tadi tak bilang di awal ya, buat ngasih pengalaman buat ngasih pengalaman mahasiswa DTKI lomba, dan itu bisa menumbuhkan minat lomba lah bagi mahasiswa DTKI. Tapi sebenarnya bagus loh BEMO ini. Dari BEMO ini
yang udah terlaksana banyak bermunculan ide-ide dari para peserta, dan harapannya ide-ide tersebut bisa diaplikasikan ke PWMV. Kalau teman-teman ikut atau tahu PWMV itu semacam pendanaan lah buat yang punya ide gitu. Ya semoga aja ya ide-ide yang udah didapat dari BEMO bisa terrealisasi di tahun depan buat ikut PWMV. Kan lumayan ya, kita ngajuin proposal tapi dapat dana puluhan juta, Pak. Itu lumayan sih. Kemarin juga ada kok dari mahasiswa di TKI, itu 2 tim yang lolos ke tahap pendanaan. Ada yang dapat puluhan, ya rata-rata puluhan sih 2 tim itu. Itu lumayan kan? Benar. Ada anak KWU lagi. Kayaknya KWU berhasil ya membuat proker baru ini tuh kayak jalan gitu, padahal baru tahun ini ya Mas ya dilaksanakan BEMO ini ya. Ya, alhamdulillah. Kayaknya nih kalau dilihat-lihat nih ya Mas ya, berarti kepengurusan ke depan nih BEMO tuh bakalan ada lagi kayaknya nih ya Mas ya. Amin. Ya semoga aja sih. Gimana nih Mbak Aca? Ya. Ya semoga aja tetap diadakan ya. Iya nih kan udah ide-idenya udah dari Mas Nanang kali ya idenya BEMO gitu ya. Semoga dilanjutin ya Mas ya kepengurusan ke depan ya. Amin. Oke, aku lanjut lagi ya Mas ya. Pertanyaan selanjutnya ada Enforce. Kalau boleh tahu nih Mas ya, gimana sih mekanisme dari pengambilan info yang diposting di Enforce itu? Mungkin Mas. Kalau pengambilan info ya, Enforce kan ada kegiatannya tuh, ada forum bisnis, terus ada ini info-info seputar kewirausahaan, itu biasanya lomba-lomba, seminar lah gitu. Kalau pengambilan infonya itu ya dari anak-anak KWU, si Vivi yang megang kan, itu biasanya cari info mengenai kewirausahaan di Instagram, entah di web. Ntar kita kontak si pemilik lombanya, boleh nggak kita repost di akun Instagram himpunan Himadekim. Kalau misalkan boleh ya gas, kita repost aja gitu, intinya gitu sih. Tapi dari kami ada target sih, setiap satu bulan sekali minimal ada satu info kewirausahaan yang diupdate, seperti lomba atau seminar gitu sih. Tapi alhamdulillah itu lancar, alhamdulillah. Kalau boleh tahu berarti udah terpenuhi nggak Mas? Setiap bulan ada postingan buat Enforce ini nggak Mas? Atau ada yang terlewat nih Mas? Ada sih, ada, enggak, maksudnya ada itu alhamdulillah semuanya terlewati, 1 bulan ada pasti gitu. Alhamdulillah sekali ya. Kayaknya KWU ini, teman-teman KWU konsisten gitu. Ya oke. Ini ada pertanyaan kayaknya buat Mas Nanang ini ya. Pertanyaannya rada ini. Kan tadi tuh udah ada ini ya, proker baru gitu. Nah, proker baru ini kayaknya emang dikhususkan buat kepengurusan online ya, karena tahun ini tuh masih online terus gitu ya, satu kepengurusan gitu. Kira-kira nih ya Mas ya, buat kepengurusan ke depan tuh Masnya berharap bakalan tetap dilaksanain nggak ya Mas ya, walaupun kepengurusan yang depan itu secara offline kayak gitu Mas? Kalau itu sih harapanku tetap ada sih ya. Soalnya kan ini ya, saat ini semuanya serba online, apa-apa era digital gitu loh. Jadi meskipun keadaan udah masuk, bisa lah kegiatan online itu dibuat atau tetap berjalan, maksudku gitu. Bisa sih, kan cuma yang online apa sih, ke store jualan di IG mungkin, terus promosi-promosi di IG, ya bisa sih kalau meskipun offline loh ya, lancar alhamdulillah kayaknya ya, seharusnya sih. Iya, semoga aja lancar ya Mas ya, semoga bisa diterusin sama kepengurusan yang depan ini ya. Mungkin dari Mbak Aca gimana Mbak Aca? Kira-kira bakal diterusin nggak ya Mbak Aca ya? Walaupun ntar tuh offline gitu kepengurusannya. Harusnya bisa sih Mbak, harusnya bisa diteruskan sih.
kalau melihat kepengurusan kali ini bisa berjalan lancar gitu, seharusnya kepengurusan di depan juga bisa. Semoga ya Mbak Aca ya dan Mas Nana, semoga proker-prokernya yang baru-baru ini, kalau aku lihat tadi tuh ya kayak yang baru tuh kan tadi ada KOS ya, terus ada PEKA, ada BEMU, itu kayak proker yang emang harus ada gitu loh. Kayak BEMU bener ngebantu teman-teman buat punya jiwa kewirausahaan gitu ya, membangun ya. Terus kalau KOS kayaknya bantu juga kan gitu, anggota himpunan juga terbantu gitu loh dengan mempromosikan usaha-usaha mereka gitu. Kayaknya harus tetap dilaksanakan sih di kepengurusan ke depan. Semoga tetap ya, aku dukung deh kayaknya. Ya. Amin. Amin. Oke Mas, ini tadi tuh udah pertanyaan yang terakhir nih ya. Tapi sebelum ditutup nih, Mas Nana sama Mbak Aca, aku pengen gitu. Aku pengen dari Mas Nana sama Mbak Aca tuh kasih apa ya, kayak apa nih ya, harapan gitu mungkin ya, harapan atau penyemangat gitu nih ya buat temen-temen yang bakal nerusin Mas Nana, terus yang bakal ngebantuin Mbak Aca di kepengurusan yang lanjut gitu. Mungkin dari Mas Nana dulu kali ya. Harapan ya, mungkin kalau dari aku harapannya semoga KWU di tahun depan masih tetap lanjut terus lancar ya, semoga inilah bisa menjadi KWU panutan lah di KMITS weh. Amin. Udah nih Mas. Udah. Dari Mbak Aca mungkin. Iya, mungkin dari Mbak Aca nih. Kalau dari aku ya sama sih kayak Mas Nanang, semoga KWU tahun depan semakin maju gitu dan terus menambah cuan buat himpunan. Amin. Amin paling serius ya. Wow. KWU itu ibaratnya departemen paling kaya ya di Himadekim. Bener banget. Menghasil uang. Sedangkan departemen yang lain ini menghabiskan uang, KWU menghasilkan uang gitu. Bener gak sih? Iya. Bener kali, Mbak. Ini sama sekretaris himpunan. Bendahara himpunan. Pak sekretaris. Wow, emang ya bener banget nih. Oke, mungkin dari Mas Nana nih mau memberikan apa ya, penyemangat gitu loh Mas. Kan abis ini juga kepengurusan kali ini kan udah mau habis ya Mas ya. Mungkin kasih penyemangat buat teman-teman angkatan 2020 nih. Gitu. Ayo teman-teman daftar KWU gitu. Sekalian branding Mas nih Mas. Nih Mas. Wih. Ya buat teman-teman 2020 ya. Kalau nanti mau daftar di himpunan jangan lupa daftar di KWU, soalnya di KWU ya menarik lah, kalian bakalan dapat info-info seputar kewirausahaan, terus bagaimana mencari ide-ide mengenai kewirausahaan, memanage orang-orang yang memiliki jiwa kewirausahaan itu bagaimana ya, gitulah pokoknya. Bener banget nih. Mungkin dari Mbak Aca nih mau meracuni ya, kan udah setahun ya, tahun kepengurusan gitu di KWU, kali aja mau meracuni gitu. Ayo masuk KWU, enak loh gitu. Dapat gaji gitu, dapat duit gitu kali. Gak ada. Ya untuk adik-adikku angkatan tahun 2020 jangan lupa daftar KWU, soalnya KWU ini asik banget. Asik banget cari cuman itu. Saya deh. Asiknya gimana nih Mbak Aca? Boleh dong dijelasin gitu. Kali Mbak Aca nih selama di KWU akhirnya aku bisa nabung kayak gitu, aku bisa berpikir membuat sebuah usaha gitu. Coba Cak, apa sih asiknya? Ya asik gitu, asik aja. Bisa belajar ya tentang kewirausahaan gitu ya, yang awalnya emang mungkin kurang tertarik sama kewirausahaan akhirnya tertarik gitu. Semoga nih ya teman-teman nih yang lagi nonton, teman-teman angkatan 2020 ya pastinya gitu ya. Mungkin kalau daftar ke himpunan bisa masuk ke KWU gitu, yang mungkin ingin menambah wawasan tentang kewirausahaannya, bisa masuk ke KWU, langsung belajar di KWU gitu ya, Mas Nana sama Mbak Aca. Iya. Oh iya buat teman-teman, jangan lupa follow IG-nya KWU ya, KWU Himadekim. Guys. Gitu guys.
jangan lupa juga beli akun premiumnya ya. Murah banget kok. Ya, Banyak diskon mantap. juga. Bener banget. Sama nih, merchandise-nya juga ya, jangan lupa dibeli. Didukung ya KWU Himadekim biar makin kaya, biar makin menghasilkan uang banyak gitu ya. Tadi tuh jangan lupa di follow IG-nya KWU Himadekim ya Mas ya. Terus juga jangan Iya, lupa kalau didukung itu. merchandise-nya sama apa tadi Mbak Aca tuh ya? Akun premium. Oh iya, akun premium jangan lupa nih. Kan sekarang online ya, yang Netflix, Spotify nih bisa beli akun premium di KWU Gengs gitu. Yang punya usaha juga mungkin bisa dipromosikan nih di IG KWU, lumayan lah ya. Oke Mas Nana sama Mbak Aca, karena tadi pertanyaannya udah selesai semua ya dari aku, terus Mas Nana sama Mbak Acanya juga udah ngasih penyemangat, udah branding KWU gitu. Mungkin boleh ya Mas ya, aku akhiri gitu ya, aku tutup dulu ngobrol-ngobrol kali ini, biar mungkin nanti kalau teman-teman yang nonton video ini ada pertanyaan gitu, boleh kan ya Mas ya, chat Mas Nana atau chat Mbak Aca atau chat teman-teman anggota KWU ya Mas ya. Boleh. Untuk Boleh banget. kontaknya ada di bawah ya, kontaknya. Nanti bakalan dicantumin ya di deskripsi videonya ya. Biar teman-teman yang lihat langsung chat nih kali aja gitu kan ya. Seneng, ini boleh nggak ya kayak gitu ya. Oke. Karena udah selesai pertanyaannya Mas Nana ya. Sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih nih untuk Departemen KWU karena udah mau nemenin aku ya ngobrol-ngobrol tentang proker agendanya yang keren banget gitu ya. Dia ngasih informasi juga buat teman-teman anggota himpunan yang lain atau yang nonton video ini tentang keadaan KWU di Himadekim gitu. Terima kasih banyak ya Mas Nana sama Mbak Aca. Sama-sama. Iya. Oke teman-teman, karena udah selesai, aku mau ingetin lagi buat teman-teman yang belum follow IG Himadekim, yaitu Himadekim ITS, dan subscribe, like, dan komen juga video ini. Jangan lupa juga ya subscribe YouTube-nya Himadekim, dan stay tune buat tahu update video dari konten tim redaksi Himadekim yang lainnya. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Dadah semuanya. Sampai jumpa.